Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisiti Nur Farida. Saya calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Garut, kelompok PDP 068. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Cisurpan sebagai guru bahasa Inggris. Tidak terasa perjalanan belajar di program pendidikan guru penggerak telah berakhir. Selama kurang lebih 9 bulan, kami ditempa dengan pengalaman-pengalaman belajar yang luar biasa, baik melalui materi pada modul DLMS, kegiatan pendampingan, kegiatan klasikal bersama instruktur dan juga fasilitator, kemudian kegiatan lokakarya dan diskusi bersama rekan-rekan PGP lainnya, menambah wawasan dan pengalaman saya baik tentang pendidikan, kemudian tentang pembelajaran, tentang peserta didik, dan banyak hal lainnya yang saya peroleh di pendidikan guru penggerak ini. Dampak yang paling saya rasakan setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak adalah adanya perubahan mindset atau cara pandang saya terhadap murid khususnya dan juga terhadap tugas sebagai seorang guru dan proses pembelajaran. Dulu saya berpikir bahwa tugas guru itu adalah merubah anak dari yang tidak bisa menjadi bisa tanpa memperhatikan profil keberagaman yang dimiliki oleh siswa atau kodrat yang sudah dimiliki oleh siswa sendiri. Dan dulu saya berpikir bahwa peserta didik itu hanya sebagai objek belajar yang hanya menerima perintah atau instruksi atau juga arahan dari guru saja. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, cara pandang saya berubah. Sekarang saya berpikir bahwa tugas utama dan tugas pertama seorang guru adalah bagaimana guru bisa menuntun siswa untuk menemukan potensi yang dimilikinya terlebih dahulu. Setelah itu, guru membimbing siswa bagaimana mengembangkan potensi tersebut supaya dapat berguna dalam kehidupannya untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat di masa yang akan datang. Dan sekarang saya berpikir bahwa sebelum memulai proses pembelajaran, mengetahui kebutuhan belajar murid terlebih dahulu itu sangat penting supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Adapun rencana tindak lanjut pengembangan diri yang saya ingin lakukan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, yang pertama adalah saya ingin terus belajar untuk mengembangkan diri saya dan menggali potensi-potensi diri saya, baik melalui pelatihan-pelatihan ataupun mungkin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, saya juga ingin berbagi apa yang sudah saya peroleh, khususnya di guru penggerak ini, melalui blog pribadi saya, ataupun melalui channel YouTube saya, ataupun juga melalui kegiatan diseminasi di sekolah ataupun di luar sekolah jika ada kesempatan. Selain itu, jika ada kesempatan, saya juga ingin aktif berkontribusi baik dalam kegiatan sekolah, organisasi sekolah, ataupun organisasi di luar sekolah. Kemudian, untuk mengembangkan diri saya berkaitan dengan tugas saya sebagai guru, yaitu dalam proses pembelajaran yang berhadapan langsung dengan murid, saya ingin mencoba membuat sebuah konsep pembelajaran yang saya beri nama konsep pembelajaran bergerak, yaitu singkatan dari bermakna, gembira, kemudian religius, aktif, dan kreatif. Saya berpikir konsep pembelajaran bergerak ini yang pertama diambil dari kata dasar guru penggerak ya, supaya konsep pembelajaran ini bisa menggerakkan semua siswa, yang mana tadi ada pembelajaran yang bermakna, kemudian siswa-siswa bisa gembira, kemudian selain itu mereka bisa menumbuhkan sikap religiusnya dan juga aktif dan kreatif. Konsep pembelajaran bergerak ini ingin saya terapkan dengan menerapkan atau mengimplementasikan materi-materi yang sudah saya peroleh di pendidikan guru penggerak, seperti budaya positif, kemudian pembelajaran diferensiasi, dan juga kompetensi sosial emosional. Jadi di konsep pembelajaran bergerak ini setidaknya ada 3 materi yang ingin saya implementasikan, yaitu tadi pembelajaran diferensiasi, kompetensi sosial emosional, dan juga budaya positif. Saya juga berharap bahwa konsep yang ingin saya laksanakan ini
bisa mendorong atau mengembangkan kompetensi murid dan juga bisa berkontribusi terhadap ketercapaian visi dan misi sekolah. Kemudian, rencana tindak lanjut pengembangan sekolah yang telah saya pikirkan yaitu saya ingin melanjutkan dan mengembangkan program yang pernah saya buat sebelumnya, yaitu program Ruang Cerita Virtual, di mana saya dulu membuat sebuah channel YouTube sekolah. Sebelumnya sekolah belum memiliki channel YouTube yang resmi yang dimiliki oleh sekolah. Saya sudah membuatnya dan di dalamnya ada sesi yang bernama Ruang Cerita Virtual. Ruang Cerita Virtual ini adalah kegiatan pengembangan literasi di mana siswa itu diminta untuk membaca beberapa topik atau bisa topik tertentu ya. Kemudian mereka didorong untuk mengkomunikasikan apa yang sudah mereka baca tersebut melalui video yang ditayangkan di channel YouTube sekolah. Dan ini sudah pernah terlaksana ketika kegiatan pembelajaran di modul 3.3 dan untuk selanjutnya saya ingin mengembangkannya. Kemudian selama ini channel YouTube yang sudah saya buat tersebut sudah dimanfaatkan untuk kegiatan publikasi sekolah seperti kemarin ada MPLS virtual, kemudian atau MPLS streaming, kemudian lomba kreasi siswa virtual ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan melihat potensi dan juga antusiasme tersebut, saya berpikir untuk mengembangkan program melalui channel YouTube ini untuk meningkatkan kreativitas siswa dan juga warga sekolah lainnya. Dan saya berharap jika ada kesempatan, saya ingin berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat sebuah mungkin ruangan khusus untuk rekaman atau untuk membuat rekaman videonya sehingga program ini bisa mendorong untuk ketercapaian visi misi sekolah khususnya terkait dengan misi sekolah dalam pengembangan sarana dan prasarana sekolah dan juga pengembangan teknologi dan informasi serta komunikasi di sekolah. Demikian paparan profil dan rencana tindak lanjut yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Untuk mengakhirinya, saya teringat sebuah quote yang ada di modul LMS Guru Penggerak, yaitu nilai akhir dari sebuah proses pendidikan sejatinya adalah terakumulasinya perubahan baik dalam diri maupun lingkungannya, dan tentunya adalah perubahan yang positif. Oleh karena itu, saya berharap setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya bisa membawa perubahan yang positif, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi lingkungan di sekitar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.